Bawa ya. Nah, karena pembahasan tentang SOP pengolahan makanan sudah selesai, kita ingin fokus yuk ya dari awal bab. Nah, di awal kita belajar kita membahas tentang berbagai industri pengolahan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman itu sangat penting bagi kehidupan kita ya. Industri pengolahan makanan dan minuman ini adalah kegiatan memproduksi minuman dan makanan di pabrik. Selanjutnya ada berbagai macam pengolahan makanan dan minuman, antara lainnya yaitu ada pengolahan makanan seperti ham, sosis, ikan kaleng, bahan penyedap, roti, dan manisan. Nah, makanan bekal atau bento, lauk pauk, dan makanan beku serta industri pengolahan makanan, minuman seperti jus, teh, dan kopi. Nah, menurut statistik Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai produksi dalam negeri industri pengolahan makanan Jepang itu berjumlah sekitar 37 triliun yen dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini tuh tentang pengolahan makanan dan minuman. Nah, yang kedua kita lanjut ke keterampilan yang diperlukan untuk pekerja berketerampilan spesifik satu industri pengolahan makanan dan minuman. Nah, orang dengan izin tinggal pekerja berketerampilan spesifik satu industri pengolahan makanan dan minuman ini dapat bekerja di industri produk hasil peternakan, produk makanan laut, bahan penyedap, roti, cemilan, lauk bekal, dan makanan beku, serta minuman ringan dan lain-lainnya. Nah, setiap industri memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam keamanan pangan dan keselamatan kerja. Nah, kita akan membahas tentang keamanan pangan. Nah, keamanan atau yang berarti melindungi kehidupan atau jiwa itu. Nah, keamanan pangan ini adalah upaya agar semua makanan tidak membuat orang sakit atau terluka. Nah, untuk manajemen keamanan dalam pengolahan makanan berarti memproduksi atau mengelola makanan agar yang mengonsumsinya tidak sakit atau terluka. Manajemen keamanan yang tidak memadai akan menghasilkan makanan yang tidak aman dan dapat membuat konsumen sakit atau terluka. Nah, itu menyebabkan perusahaan yang membuat makanan tersebut akan kehilangan kredibilitas atau kepercayaan. Nah, yang kedua itu ada keselamatan kerja. Nah, kecelakaan kerja seperti cedera dapat terjadi di pabrik pengolahan makanan. Untuk menghindari cedera di pabrik dan area kerja, pekerja harus mengenakan pakaian kerja seperti helm dan perlengkapan keselamatan lainnya dengan benar. Selain itu, kita harus bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pabrik. Nah, ketika menggunakan mesin atau peralatan, kita juga harus mengikuti aturan dan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pabrik. Yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Nah, itu yang dimaksud dengan keselamatan kerja. Harus menjaga kita dari adanya cedera. Nah, kita bahas ya. Yang keamanan pangan ini belum. Nah, yang dimaksud dengan keamanan kerja itu melindungi bahan-bahan makanan agar tidak melukai orang gitu. Itu yang disebut dengan keamanan pangan. Untuk yang kedua, keselamatan kerja itu menghindari adanya cedera di pabrik atau di area kerja. Kita harus memakai APD gitu, seperti APD alat pelindung diri atau
Kayak contoh-contohnya seperti helm dan perlengkapan keselamatan lainnya dengan benar. Nah, itu saja yang saya bahas kali ini. Terima kasih. Hai.